Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan rahmat dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan pada pagi hari ini melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang hari ini insyaallah akan membahas ayat 102 sampai 105 insyaallah. 102 sampai 105 masih berkisar tentang cerita Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan kaitannya dengan Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa. Kita masuk kepada tadabbur hari ini surah Al-Baqarah ayat 102 ya sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat 102 ini masih bercerita tentang dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Bani Israel di Madinah. Namun di sini Allah mengangkat cerita yang sedikit berbeda daripada cerita-cerita sebelumnya. Kalau sebelumnya cerita Bani Israel dengan Nabi mereka, Nabi Musa, dan segala pembangkangan mereka dan segala kekufuran dan keingkaran mereka, maka dalam ayat 102 ini Allah menceritakan sisi lain dari keingkaran Bani Israel tersebut, ya. Bani Israel yang di sini yang maksud adalah Bani Israelnya yang ada pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka itu adalah orang-orang Yahudi, ya, menurut penjelasan para mufassir, jumhur lebih cenderung kepada mengatakan bahwasanya yang mengikuti itu adalah orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah, ya, yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini, mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di atas kerajaannya Nabi Sulaiman, ya. Nah, di sini mungkin sedikit ingin kita jelaskan apa maksudnya. Mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh para syaitan di atas kerajaan Nabi Sulaiman, ya. Namun sebelumnya kita sempurnakan dulu penggalan ayat ini. Wa ma kafara Sulaimanu. Mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh para syaitan kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah anak daripada Nabi Allah Daud. Kedua-duanya datang setelah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam alaihimassalam. Jadi masih keturunan Bani Israel juga, ya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman merupakan dua orang nabi yang juga banyak ceritanya dalam Al-Qur'an. Nabi Sulaiman dengan kemampuannya memahami bahasa hewan, binatang, dan beliau bisa memerintah jin dan iblis serta manusia, dan beliau juga bisa pergi kemana-mana menunggangi angin. Demikian di antara mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan beliau diberikan kekuasaan, kedikjayaan, kerajaan yang dalam Al-Quran beliau sendiri mengatakan, berikanlah kepadaku ya Allah sebuah kekuasaan, sebuah nikmat yang tidak mungkin lagi engkau berikan kepada orang setelahku. Jadi satu-satunya di dunia ini orang yang mendapatkan kenabian, kerajaan sedemikian rupa dan segala macam keahlian dan kehebatannya itu cuma Nabi Sulaiman, yang mana telah beliau stop waktu itu. Tidak mungkin lagi Allah memberikan kehebatan sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman kepada manusia-manusia setelahnya hingga hari kiamat. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu pernah kafir, ya, sehingga dia dianggap menceritakan ayat-ayat syaitan, ya. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Sulaiman itu kafir seperti yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel. Bahkan Nabi Sulaiman pun tidak luput daripada khurafat-khurafat mereka, ya, kebatilan-kebatilan perkataan dan keyakinan mereka yang mengatakan Nabi Sulaiman ini juga nabi yang nggak benar begitu.
nabi yang mengajarkan khurafat, bahkan nabi yang dituduh mengajarkan sihir dan tenung kepada umatnya atau pengikutnya. Nah, Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak pernah kafir. Beliau seorang nabi yang beriman, seorang rasul yang mendakwahkan, bahkan seorang raja ya yang menyeru untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna syayatin kafaru. Akan tetapi yang kafir itu adalah para syaitan. Ya, syaitan sudah jelas kafirannya sejak disuruh sujud di Nabi Adam tidak mau sujud, maka merekalah yang kafir sesungguhnya. Kenapa mereka demikian? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka itulah yang mengajarkan manusia tentang keterampilan sihir, ya. Jadi sihir itu berasal dari syaitan laknatullahi alaihim. Ya, ini kita potong dulu sampai di situ karena ayatnya cukup panjang biar mudah kita memahaminya. Kita ulang dari awal kembali Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi orang-orang Yahudi atau orang Israel itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya diperdengarkan kepada mereka sendiri orang Yahudi itu bahwasanya mereka itu mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh para syaitan di atas kerajaannya Nabi Sulaiman. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran, begitu juga tidak dengan Injil, tidak juga dengan Taurat, tapi yang mereka ikuti, yang mereka yakini dan imani dan mereka geluti dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah apa-apa yang dibacakan, jampi-jampi sihir ya. Apa-apa itu di sini adalah maksudnya jampi-jampi sihir, keterampilan sihir, tenung dan lain sebagainya yang dibacakan oleh syaitan di atas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi di dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, bercerita bahwasanya Nabi Sulaiman seorang nabi yang memang memiliki keistimewaan ya. Bahkan beliau itu memiliki kerajaan yang sangat luas dan beliau juga dikaruniai dan dibolehkan oleh Allah untuk menikahi begitu banyak istri ya. Istrinya itu ada puluhan atau mungkin sampai ratusan mungkin ya. Dan suatu kali ketika Nabi Sulaiman ini hendak bergaul dengan salah seorang istrinya, kemudian tiba-tiba beliau memiliki cincin ya, cincin Sulaiman ya. Kita pernah mendengar istilah cincin Nabi Sulaiman. Beliau memang memiliki sebuah cincin, namun cincin itu bukan jimat atau apa, tapi cincin biasa sebetulnya. Ya, yang dianggap oleh syaitan atau jin atau siapa. Selesai Nabi Sulaiman berhubungan dengan istrinya, beliau pun hendak mandi dan cincinnya dibuka atau mungkin dibuka ketika hendak berhubungan itu, lalu syaitan menyelinap masuk ke kamar Nabi Sulaiman dan mencuri cincin tersebut, sehingga di situ dijelaskan hilanglah kekuasaannya Nabi Sulaiman, atau singkatnya hilanglah kesaktian atau kedikjayaannya Nabi Sulaiman. Begitu disebutkan ya. Barangkali ini juga cerita yang masuk cerita-cerita Israiliyat yang tentunya didapatkan oleh Ibnu Abbas dari para rahib, para pendeta, dari lembaran-lembaran kitab-kitab yang dimiliki oleh orang Bani Israel ya, yang kita boleh mengimaninya, boleh juga tidak. Tapi sekedar untuk mendapatkan wawasan, begitu ceritanya. Jadi cincinnya Nabi Sulaiman dicuri oleh syaitan dan seketika hilanglah kerajaannya Nabi Sulaiman. Lumpuhlah Nabi Sulaiman dalam artian tidak berkuasa lagi. Lalu kesempatan itu digunakan oleh sekelompok jin atau gerombolan jin dan setan yang berbuat makar tersebut untuk mengajarkan ayat-ayat setan kepada pengikutnya Nabi Sulaiman ya, kepada manusia. Dan akhirnya dan mereka kemudian seketika Nabi Sulaiman berhasil mengembalikan kekuasaannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Sulaiman berhasil mengambil kembali kekuasaannya, ayat-ayat tersebut mereka masukkan ke dalam sebuah botol atau tempat dan disimpan persis di bawah singgasananya atau kursi singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga begitu Nabi Sulaiman hidup kembali dan kemudian setelah tidak lama meninggal karena sampai ajalnya, kemudian syaitan ini tentunya dengan para partnernya ya dari kalangan jin dan begitu juga manusia membongkar apa yang ada di kursinya Nabi Sulaiman, dan di situ mereka menemukan jampi-jampi ya, ayat-ayat tenung, ayat-ayat syaitan yang mereka karang sebetulnya, yang mereka buat, dan dituduhlah Nabi Sulaiman, beliaulah nabi yang selama ini diyakini sebagai nabi, ternyata tidak lebih hanya seorang tukang sihir yang melanggengkan kekuasaannya dengan ayat-ayat syaitan, dengan jampi-jampi ya. Nah, itulah yang mereka kemudian mereka ingkar dengan Nabi Sulaiman, tapi mereka ambil jampi-jampinya itu. Mereka sebarkan, mereka praktekkan di sesama mereka.
Nah, makanya di sini dikatakan dalam ini wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang Bani Israel ini sejak zaman nenek moyang mereka di zaman Nabi Sulaiman sampai hari dakwahnya Rasulullah kepada mereka, mereka hanya mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan kepada kerajaan Sulaiman. Jadi bukan juga wahyu berupa Taurat, bukan berupa suhuf, bukan berupa ayat bayinat, bukan berupa Injil yang mereka ikuti dan percayai, tapi ayat-ayat syaitan yang dibuat oleh komplotan jin dan syaitan yang membuat makar atas Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru. Dan tidaklah pernah Nabi Sulaiman itu berbuat kekufuran dengan membuat sihir-sihir, melanggengkan kekuasaannya dengan sihir, walakinna syayatin kafaru. Tetapi syaitanlah, para syaitanlah yang telah kafir, ya, membuat makar sedemikian rupa untuk mengajarkan manusia, yu'allimuna nasa as-sihr, untuk mengajarkan kepada manusia as-sihr. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini juga ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad di hadapan orang-orang Bani Israel, mereka terkaget-kaget. Mereka terkaget-kaget dan semakin dongkol dan semakin sakit hati mereka. Yang bagaimana ini Muhammad ini tahu apa yang ada dalam ajaran agama mereka tentang iman kepada kepada ayat-ayat syaitannya di zaman Nabi Sulaiman, dan bagaimana mungkin Muhammad yang ummi bisa mengkanter, ya, membantah keyakinan mereka, dan itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya, sama dengan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah sebelumnya, dan yaitu Taurat dan Injil, ya. Kemudian sampai di situ, kemudian kita lanjutkan wa ma unzila 'alal malakaini, dan mereka juga mengikuti, ya, kembali kepada wattaba'u tadi, mereka juga mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat, bukan dua orang, ya, dua malaikat. Apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Babil itu Babilonia, negeri yang ada di Irak, ya. Begitu menurut keterangan para ahli tafsir. Babil di sini adalah negeri Babilonia. Negeri Babilonia ini dalam cerita di buku-buku tafsir disebutkan salah satu negeri yang dikutuk oleh Allah. Karena di sana banyak sekali berkumpul dulu para tukang sihir, melakukan kemungkaran, sehingga negeri ini menjadi negeri yang mal'un, negeri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, apakah masih berlaku sampai sekarang atau tidak, ya. Tapi yang jelas pada saat itu memang ini menjadi pusat pertemuan tukang sihir sedunia, begitu, di Babilonia ini, di Babil, ya. Nah, kata Allah, dan mereka juga mengikuti syahwat mereka dengan mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di kota Babil, yaitu dua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Nah, jadi ini sedikit ingin kita jelaskan juga Bapak dan Ibu, maksudnya apa? Mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Jadi ceritanya, ketika dulu kita ingat di awal-awal surah Al-Baqarah ini, ketika Allah memerintahkan, mengatakan kepada malaikat akan menciptakan di atas dunia ini, atas bumi ini khalifah, kemudian malaikat menentang atau protes lah, begitu kira-kira, bagaimana engkau menciptakan di atas dunia ini makhluk yang pekerjaannya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Lalu Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih tahu daripada kamu yang tidak mengetahui apa-apa, begitu kata Allah. Dan ternyata benar, setelah Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi dan turun ke dunia, kemudian beranak pinak, dan terjadilah berbagai macam kezaliman yang dimulai dengan pembunuhan di antara anaknya Adam sendiri alaihissalam, yaitu antara Qabil dan Habil, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian iblis datang kepada malaikat datang kepada Allah bicara seperti ini, "Tuh kan Allah, benar apa yang kami katakan dulu, nyata Adam tidak lebih daripada makhluk yang hanya berbuat kerusakan di atas dunia, saling berbunuhan. Kalau seandainya kami dulu yang engkau turunkan, maka tentu kami bisa menegakkan keadilan di atas dunia." Mendengar perkataan malaikat ini, Allah kemudian mengatakan, "Oke, kalau begitu, baik, kalau begitu, silakan pilih dua malaikat di antara kalian, saya akan berkali mereka dengan beberapa kemampuan, dan silahkan turun ke bumi. Kita lihat seperti apa mereka bisa melakukan di atas bumi itu." Kemudian dipilihlah malaikat yang bernama Harut dan Marut. Dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Kemudian dikirim oleh Allah mereka ke dunia, ke bumi, dan setiba di bumi, dua malaikat ini berjumpa dengan seorang wanita yang sangat cantik, ya.
wanita yang sangat cantik, subhanallah, bahkan dua malaikat pun masih bisa terperdaya oleh wanita begitu. Mula-mula wanita ini menyuruh mereka untuk menyembah berhala, tapi mereka menolak. Kemudian mereka menyuruh mereka untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain, kemudian berzina dengan perempuan tersebut, mereka menolak. Kemudian terakhir ditawarkan khamar, ya, ditawarkan khamar atau miras, minuman keras. Karena ditawarkan berkali-kali, akhirnya malaikat ini tidak berdaya untuk menolaknya. Kemudian dia minum khamar tersebut. Seketika ketika khamar itu diminum, lalu terjadilah semua bentuk kemaksiatan yang tadi ditawarkan oleh perempuan tersebut. Ya berzina dengan perempuan itu, ya minuman keras, ya berbuat kefasikan-kefasikan yang lain. Sehingga inilah kenapa dalam agama kita dikatakan al-khamar itu ummul fawasik, ya. Induknya segala macam maksiat. Orang kalau sudah minum khamar, pasti dia bisa membunuh, pasti dia bisa berzina, pasti dia bisa mencuri, pasti dia tidak akan bisa menegakkan sholat, dan semua perbuatan-perbuatan kefasikan. Jadi makanya kenapa berbahaya sekali Bapak dan Ibu miras itu, atau mungkin dalam versi lainnya narkoba, karena dikatakan dia adalah ummul khaba'ith, ya, ummul khaba'ith, induknya segala macam perbuatan dosa besar. Karena dari situ kalau orang sudah tertenggak minuman keras, dia akan melakukan apa saja. Dia bisa berzina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, waliyazubillah. Kemudian Harut dan Marut ini, kata Allah, wa ma yu'allimani min ahadin, ya, karena mereka seorang malaikat, kemudian mereka sadar telah berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, dan situ mereka sadar bahwasanya mereka pun juga tidak sanggup untuk menegakkan keadilan di atas dunia, malah justru terperosok dalam maksiat. Kemudian mereka tetap bertahan di dunia, mengajarkan kepada manusia beberapa ilmu, ya, ilmu kebatinan, ilmu kesaktian, ya, yang dibekali oleh Allah kepada mereka. Akan tetapi wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah dua orang malaikat ini, yaitu Harut dan Marut, mengajarkan seseorang daripada manusia di atas bumi, hatta yaqula, sehingga keduanya mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi setiap datang orang kepada mereka mempelajari ilmu kebatinan, kedikjayaan, ilmu sakti mandraguna, atau ilmu sihir lah katakan, mereka selalu mengingatkan orang yang belajar dengan mereka tersebut, apa katanya? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah ujian, fitnah yang Allah kirimkan kepada manusia di atas bumi ini. Fitnah bagi kalian. Maka jangan sampai kalian dengan ilmu yang kalian pelajari ini menjadi orang yang kafir, ya. Orang yang kafir. Lalu walaupun malaikat Harut dan Marut telah mengajarkan kepada mereka, telah mengingatkan kepada mereka supaya tidak kafir, ya, karena mereka adalah fitnah bagi manusia yang dikirim oleh Allah. Lalu apa yang terjadi? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Lalu justru mereka mempelajari dari keduanya itu apa-apa yang dengan ilmu yang mereka pelajari itu bisa memisahkan antara seorang laki-laki dengan pasangannya atau dengan perempuannya. Subhanallah, ya. Yang mereka pelajari ilmu sihir, di sini bahkan dijelaskan yang mereka pelajari itu ilmu untuk bagaimana memecah belah suatu rumah tangga. Ilmu untuk bagaimana istri benci kepada suami dan suami benci kepada istri tanpa sebab. Nah, di sini bisa kita ambil hikmah Bapak dan Ibu, bahwasanya benar ternyata ada kemampuan tukang sihir yang melalui tukang tenungkah, ya, tukang guna-gunakah, yang bisa memang mendatangkan mudarat kepada pasangan suami istri. Makanya kita harus mawas diri dalam hal ini. Kadang-kadang tidak ada angin, tidak hujan, kita bertengkar dengan istri, ya, yang tadinya dari perkara yang sepele kemudian terus membesar, akhirnya waliyadzubillah berujung kepada pertengkaran yang sangat dahsyat. Tiba-tiba suami mengucapkan talak atau istri minta cerai dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi hal ini, maka di samping kita tentunya introspeksi, mungkin ada sikap kita yang salah, tapi jangan lupa pula introspeksi, jangan-jangan ada suatu makar yang terjadi atas rumah tangga kita. Ya, kita ingat-ingat apakah ada orang yang hasad selama ini dengan keharmonisan hubungan kita dengan pasangan, dengan istri dan suami, atau ada orang-orang yang mungkin hasad, tidak menginginkan keharmonisan kita itu. Nah, mungkin bisa kita ingat-ingat, ya, siapa kira-kira orangnya.
dan bagaimana dia mungkin bisa melakukannya. Kita lihat, kita amati di rumah kita, mungkin dia meletakkan simpul-simpul tertentu atau benda-benda tertentu yang dari situ berasal kemudaratan tersebut ya. Nah, ini berasal daripada ilmu yang dipelajari oleh kaumnya Nabi Sulaiman sepeninggal beliau, yang dipelajari dari dua malaikat Harut dan Marut. Ya, tentu ini bukan ini saja ya. Ini cuma mewakili apa-apa yang mereka pelajari daripada ilmu sihir itu yang dijelaskan oleh Allah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, ya, yang orang-orang yang dengan ilmunya itu dia memisahkan, mencerai-beraikan antara seorang laki-laki dengan pasangannya. Subhanallah, wal iyazbillah ya. Ini kita harus hati-hati sekali Bapak dan Ibu, karena kadang-kadang kita tanpa kita sengaja ya, dan ini banyak terjadi di era medsos ini, orang yang begitu berlebihan ya, berlebihan memajang foto-foto keromantisan, kemesraan dengan pasangannya, yang ketika dilihat oleh orang lain, kalau orang itu orang beriman, dia akan memuji Allah dan dia akan mendoakan keberkahan untuk pasangan. Tapi kalau melihat orang yang hatinya penuh dengan iri dan dengki dan hasad, ya dia bisa saja ya dengan hasadnya itu mencelakakan kita. Ya, bahkan ada dalam bab agama kita yang disebut dengan al-ain. Mungkin Bapak Ibu telah pernah mempelajarinya. Al-ainu haq. Ain itu adalah suatu pandangan hasad yang keluar dari mata seorang manusia, yang dia pandang kepada orang lain. Ketika dia memandang sebuah kenikmatan yang terdapat pada orang lain, dia memandangnya itu dengan pandangan yang hasad. Kemudian pandangan hasadnya itu dia lahirkan dalam bentuk ucapan. Contoh begini, waduh, dia bilang begitu ya, mesra sekali itu orang dengan suaminya atau dengan istrinya ya, luar biasa ya, mesra kemana-mana, bergandengan tangan, kemana-mana terlihat seperti pengantin baru, tapi dia tidak mengucapkan Masya Allah, dia tidak menyebut nama Allah. Nah, ucapan seperti ini yang lahir daripada pandangan matanya yang hasad, itu yang dimaksud dengan al-ain. Dan al-ain ini Bapak dan Ibu, jika bertepatan waktunya dengan kemudaratan yang datang, tentunya dengan seizin Allah, dia bisa mencelakakan orang yang ditimpanya, bahkan bisa mengantarkannya kepada kematian. Dalam hadis disebutkan al-ain itu bisa mengantarkan onta masuk ke dalam periuk atau belangan. Kalau ontanya bagus, dipuji-puji, tiba-tiba ontanya sakit, mati, disembelih, masuk dalam periuk. Nah, begitu juga manusia, dan pernah kejadian pada zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat yang berpunggung putih, mandi di tengah padang pasir, tidak pakai penutup, kelihatan punggungnya yang putih bersih, dipuji oleh seorang sahabat yang lewat tanpa menyebut nama Allah. Dia bilang, waduh, betapa putihnya punggung itu orang, ya, betapa putih mulusnya, begitu bersinar ya. Tiba-tiba orang yang mandi tersebut, sahabat yang mandi tersebut pulang ke rumahnya, masuk ke rumahnya dia langsung demam, panas tinggi, sampai akhirnya akan menjumpai sakaratul maut, dan dipanggil Rasulullah SAW untuk menjenguk sahabat tersebut, dan disitulah Rasulullah dengan izin Allah mengetahui kalau orang ini ditimpa oleh ain. Lalu dikumpulkan para sahabat semuanya oleh Rasulullah dan ditanyakan, siapa di antara kalian yang teganya menyakiti sahabatnya yang lain. Kemudian sahabat mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa menyakiti sahabat kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalian telah menimpa saudara kalian dengan al-ain. Akhirnya sahabat yang kemarin melihat sahabat itu lagi mandi dan memujinya, dia angkat tangan dan mengakui kalau dia yang memuji sahabat tersebut tanpa dan lupa menyebut nama Allah. Lalu oleh Rasulullah SAW disuruh mandi, air mandinya itu ditampung dan kemudian dimandikan kepada sahabat yang tadi sudah hampir sakaratul maut, dan seketika sembuhlah sahabat tersebut. Nah, ini cerita lain ya, yang juga mirip-mirip dengan sihir ya. Meskipun berbeda sebetulnya. Al-ain ini tidak mesti dipelajari berupa ilmu sihir. Siapa saja di antara kita bisa memiliki al-ain. Bahkan seseorang bisa menimpa ain terhadap istrinya sendiri, dia memuji istrinya yang terlihat berdandan cantik, alama begitu, atau aduhai, cantik sekali istriku hari ini. Ya, tiba-tiba kemudian istrinya merasa pening atau pusing kepalanya, sakit kepala yang tidak tertahankan, dan kemudian jatuh sakit dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebaliknya juga demikian. Kalau kita memuji anak kita juga ya, makanya kenapa kalau di kampung-kampung di tempat saya di Sumatera Barat itu sangat tercela kalau orang memuji anak kita. Anak kita masih kecil yang kelihatan lucu, bening gitu, itu kalau dipuji, wah Masya Allah, wah cantik sekali anaknya, itu orang akan marah. Lebih baik dibilang anaknya buruk lah, anaknya jelek lah ya, walaupun faktanya anaknya sangat lucu dan sangat menggemaskan begitu, karena diantaranya berhubungan dengan al-ain ini. Wallahu alam. Nah, jadi kembali pada tema kita Bapak dan Ibu, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin. Nah, di sini ini yang membuat hati kita tenang ya.
meskipun orang-orang itu belajar sihir ya, baik orang yang ada pada zaman kaumnya Nabi Sulaiman dan turun-temurun sampai hari ini, kalaupun masih ada tukang-tukang sihir, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Nah, ini yang membuat kita tenang Bapak dan Ibu, ayat ini atau kalimat daripada ayat ini. Wa ma hum bidarrina, dan tidaklah mereka itu, para tukang sihir itu, orang-orang yang belajar tentang apa tadi itu, ilmu-ilmunya syaitan itu, mereka tidak akan bisa memberi mudarat dengan ilmu sihirnya itu min ahadin, seseorang pun, satu orang pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi kalaupun ada orang yang kena sihir, kena tenung, kena guna-guna, itu bisa terjadi karena izin Allah semata. Sehingga kalau kita ingin berobat, ingin berlindung, tentu kembali kepada zat yang mengizinkannya itu terjadi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali mencari tukang kendung yang lain ya, mencari orang pintar atau dukun yang lain, atau bahkan tukang ruqyah sekalipun. Ya, di sini bisa kita ingatkan juga Bapak dan Ibu, banyak sekarang bertebaran ahli-ahli ruqyah yang bukan orang-orang soleh. Hanya orang-orang yang mengaku bisa mengobati pakai ayat-ayat Al-Qur'an, tapi dia sendiri bukan seorang yang soleh yang menegakkan perintah-perintah agama. Barangkali sholatnya juga nggak rapi begitu ya, mungkin dia melakukan maksiat. Nah, orang-orang seperti ini biasanya ya tidak semua tentunya. Mereka juga berinteraksi dengan jin. Ketika meruqyah orang yang sakit kena kemasukan syaitan atau jin, mereka memang mengobati mereka dengan cara mengusir jin yang lama yang ada di tubuh orang tersebut, kemudian dia karena bersekongkol dengan jin yang lebih kuat, kemudian dia masukkan jin yang lebih kuat itu ke dalam tubuh orang tersebut, sehingga kesannya yang lama, penyakit yang lama hilang, tapi sesungguhnya beberapa saat, tidak lama setelah itu, beberapa hari atau beberapa minggu, penyakit itu kembali dalam bentuk yang lebih dahsyat lagi, karena jin yang dimasukkan jinnya yang lebih sakti lagi, yang lebih kuat lagi. Dan kita tahu di antara karakternya jin itu selalu ingin menyesatkan manusia, kecuali jin-jin yang mungkin yang sudah menjadi jin yang beriman dan jin yang soleh, tapi kebanyakan mereka masih ingkar. Nah, ini yang mereka tidak bisa dikendalikan, meminta permintaan ini dan itu yang harus dipenuhi oleh partnernya yang berkongsi dengannya dari kaum manusia ya. Sehingga begitulah kira-kira kalau kita berobat mengandalkan manusia, tidak kepada Allah sang pemberi kesembuhan. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkannya. Makanya sebaik-baik cara kalau kita merasa kita diganggu oleh gangguan jin, syaitan, tenung atau sihir adalah berobat dengan Al-Qur'an itu sendirian. Dengan membacanya berkali-kali, berulang-ulang, mendengarkannya. Kalau kita capek membaca, hidupkan Al-Qur'an di rumah melalui kaset kah, melalui handphone kah, atau MP3 kah, atau diminta orang lain membacakannya kepada kita. Kemudian setiap yang mau kita minum, yang mau kita makan, kita bacakan Al-Qur'an di sana. Segelas air ya. Sambil kita mungkin duduk-duduk, kita ambil segelas air atau sebotol air, kita bacakan surah Al-Baqarah. Ya, kita bacakan surah Al-Baqarah. Dan yang lebih manjur tentunya kita bacakan Al-Qur'an itu sendiri di rumah kita. Makanya kenapa dianjurkan rumah kita itu untuk dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dapat dimasuki oleh jin dan syaitan yang akan mengganggu penduduknya. Kemudian, jadi tidak bisa berbuat mudarat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, dan ini ditegaskan lagi oleh Allah, orang-orang Bani Israel itu wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka mempelajari sesuatu yang membuat mudarat bagi mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat. Ya, membuat mudarat di sini artinya dengan perbuatan mereka itu mereka menyakiti orang lain, menzalimi dan menyiksa atau menyakiti orang lain, itu tidak membawa mudarat bagi mereka berupa siksaan Allah nanti di akhirat atau bahkan sejak di dunia ya. Karena orang-orang yang berinteraksi dengan ilmu sihir, tenung ini tidak akan pernah luput juga daripada mudarat-mudarat. Karena dia berpartnership dengan jin dan syaitan yang permintaannya kadang-kadang nggak tanggung-tanggung begitu ya. Wala yanfa'um, tidak juga memberikan manfaat kepada mereka. Wala qad alimu, dan sungguh orang-orang Bani Israel itu telah mengetahui laman ishtarahu, sungguh bahwasanya siapa yang dia beli itu, orang yang membeli ayat-ayat syaitan tadi itu ya, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di akhirat itu bagian sedikit pun, tidak ada bagian kenikmatan, tidak ada bagian ganjaran pahala atau bahkan masuk surga, sedikit pun tidak ada.
Dan mereka tahu itu. Walaqad alimu, bahwasanya yang mereka beli daripada ayat-ayat syaitan itu mereka tukar dengan agamanya, dengan akidah mereka yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka tahu bahwasanya yang mereka beli itu berupa ayat-ayat syaitan itu tidak sedikit pun memberikan kepada mereka bagian nanti kelak di akhirat, ya. Walabi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun, dan sungguh sangat kejilah, sangat buruklah apa-apa yang mereka beli dengannya jiwa-jiwa mereka. Mereka punya jiwa, mereka beli dengan jiwa mereka itu ayat-ayat syaitan. Jiwanya tergadai, yang dapat justru ayat-ayat syaitan, dan itulah kejahatan yang sangat besar, ya, yang sangat buruk, yang sangat yang sangat terkutuk, ya. Laukanu ya'lamun, kalaulah seandainya mereka mengetahui, ya. Tadi dikatakan Allah mereka tahu, tapi di sini Allah katakan kalau seandainya mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui apa yang mereka beli ini sangat buruk akibatnya, tentu mereka nggak mau membeli, ya. Tapi di atas Allah katakan mereka tahu bahwasanya perbuatan mereka itu adalah salah, ya. Tapi mereka tetap menjalaninya, dan mereka seakan-akan nggak tahu kalau seandainya yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil itu nanti akan mengantarkan mereka kepada azab yang pedih di akhirat. Kemudian kata Allah dalam ayat selanjutnya, walau annahum amanu wattaqau, kalaulah seandainya mereka orang-orang Bani Israel ini, yaitu Bani Israel yang ada di Madinah, di sekitar Nabi Muhammad SAW, kalaulah seandainya mereka atau sesungguhnya mereka itu beriman kepada Allah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim, wattaqau, dan bertakwa. Tidak sekedar beriman, ya, beriman tidak sekedar percaya saja, tapi harus bertakwa juga. Bertakwa artinya adalah menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, mengikuti ajaran agama dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan tunduk, melakukan semua yang diperintahkan. Lamathubatun min indillah, sungguh akan didapatkan oleh mereka itu pahala, ya, ganjaran yang baik. Lamathubah itu artinya pahala, ya, balasan yang baik dari sisi Allah, ya, ketetapan Allah, yaitu berupa kebaikan. Lamathubatun min indillahi khair, lebih baik bagi mereka, ya, kalaulah mereka beriman dan bertakwa, tentunya akan diberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang itu lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Diulang 2 kali lau kanu ya'lamun. Berarti mereka ini sebetulnya tidak tahu nih, ya. Mereka merasa benar dengan perbuatan mereka, tapi sebetulnya mereka tidak seperti yang mereka dakwakan tersebut, karena mereka tidak mengetahuinya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayat berikutnya Allah mengatakan, nah ini konteksnya berubah lagi. Tadi sudah selesai bercerita tentang perbuatan mereka, mengikuti syahwat mereka, mengikuti ayat-ayat syaitan yang mereka katakan diturunkan kepada kerajaan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak pernahlah berbuat demikian, ya. Begitu juga mereka mengikuti ilmu-ilmu sihir yang diturunkan oleh Allah ke dunia melalui 2 orang malaikat, yaitu Harut dan Marut, dan ilmu itu mereka pelajari justru untuk kebatilan, merusak di atas dunia, memisahkan istri dan suami, dan melakukan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan dalam konteks yang berbeda lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ya, jadi di sini maksudnya Rasulullah SAW mengingatkan pengikutnya yang telah beriman kepada beliau, janganlah kalian mengatakan kalimat ra'ina. Jadi yang dilarang itu adalah mengatakan ra'ina, ra'ina, ra'ina. Apa maksudnya ra'ina ini Bapak dan Ibu? Ra'ina ini adalah dulu semacam slogan atau perkataan olok-olokan yang sering disebut, yang keluar dari mulut orang Bani Israel ketika diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan ra'ina, ra'ina. Ra'ina itu artinya dengarkan kami dan kamu nggak usah ngomong sama sekali, cukup kami saja yang kamu dengar, kami pun nggak, dan kami tidak akan mendengarkan kamu. Jadi kalimat yang sangat songong begitu, ya, kalimat yang sangat kurang ajar, ya, mohon maaf, kepada seorang nabi. Mereka mengatakan ra'ina, dengarkan kami Muhammad dan kamu nggak usah ngomong, kami nggak perlu dengar kamu, tapi kamu wajib mendengarkan kami, ya. Ra'ina, ra'ina, nggak boleh itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengucapkan ra'ina, ra'ina, ra'ina begitu, dengarkan kami, dia ra'ina,
wasma' ghaira musma', dan dengarkanlah dan kamu tidak didengar. Artinya kami saja yang kamu dengarkan dan kamu nggak usah ngomong, kami nggak akan mendengarkan kamu. Jadi sepihak saja begitu. Wa qulu unzurna wasma'u. Akan tetapi katakanlah unzurna wasma'u. Kalau ingin meminta orang untuk memperhatikan kepada kita, cukup katakan unzurna wasma'u. Lihat kepada kami dan dengarkanlah. Ya, itu lebih sopan. Lihat, menolehlah kepada kami, ya, unzurna, menoleh dan pandanglah kami dan dengarkan. Daripada ra'ina, ra'ina itu dulu digunakan oleh orang Yahudi itu semacam kalimat cemooh gitu. Ra'ina, ra'ina artinya sini dengarkan kami dan kamu nggak usah ngomong, diam saja. Kami nggak mau mendengar satu kata pun dari mulutmu, tapi apa yang kami dengarkan kamu harus dengar. Nah, ini pernyataan yang sangat egois ya, yang menghina dan tujuannya memperolok-olok. Tapi kata Rasulullah, kata Allah, tapi katakanlah unzurna wasma'u, ya. Unzurna wasma'u, lihat kepada kami dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan adapun bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, yaitu dari golongan Bani Israel tadi, orang-orang Yahudi, adzabun alim, azab yang sangat pedih. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu, ma yawaddul ladzina kafaru. Ma yawaddul ladzina kafaru, Allah menutup dua cerita di atas dengan mengatakan ma yawaddul ladzina kafaru, tidaklah menginginkan orang-orang yang kafir min ahlil kitab, daripada ahli kitab, ya, tidaklah menginginkan orang-orang yang kafir daripada ahli kitab, yaitu orang baik Yahudi, Nasrani, yang kafir di antara mereka, walal musyrikina, dan begitu juga semua orang-orang musyrik. Mereka tidak menginginkan. Apa yang tidak mereka inginkan? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak menginginkan bahwasanya diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad dan kaummu dan sahabat pengikutmu yang beriman, berupa kebaikan daripada Tuhanmu. Itu mereka tidak menginginkan. Ya, mereka tidak menginginkan sama sekali diturunkan wahyu, diturunkan Al-Qur'an, diturunkan firman-firman yang membuka aib dan borok-borok mereka, ya, yang semakin membuktikan kenabian Nabi Muhammad. Mereka nggak mau itu. Padahal wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Padahal Allah itu bebas sekehendaknya untuk mengkhususkan, mengistimewakan dengan rahmatnya siapapun yang dia kehendaki. Jadi suka-suka Allah. Ya, Allah bisa saja memberikan kepada orang Quraisy, memberikan kepada yang manapun. Kalau Allah berkehendak, karena Allah itu sifatnya adalah berhak untuk menentukan atau mengistimewakan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi ini umum ya, meskipun yang dimaksud di sini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalimatnya kalimat umum. Allah kalau ingin memuliakan seseorang, memberi rahmat kepada orang, Allah berikan kepada siapa saja. Tentunya kepada orang-orang yang beliau ridhoi dan beliau cintai, ya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu maha memiliki karunia yang luar biasa besarnya, luar biasa luasnya, ya. Begitulah karunia Allah, wallahu dzul fadlil azim. Keutamaan Allah itu sangatlah luas, ya, yang seluas kekuasaannya, seluas langit dan bumi dan segala isinya. Nah, demikian Bapak dan Ibu penjelasan kajian tadabbur kita pada hari ini, yang tadi sudah kita sampaikan mulai dari ayat 102 sampai 105. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita akan isi kandungan daripada surah Al-Baqarah, khususnya ayat 102 sampai 105 pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan memberikan pencerahan dan menambah wawasan dari ilmu kita, dan tentunya yang lebih dari itu yang kita inginkan adalah memberikan hikmah yang mengantarkan kita untuk mendapatkan hidayah, semakin yakin hari demi hari akan keagungan kalimat Allah, semakin cinta kepada Al-Quran, dan semakin berpegang teguh dengan Al-Quran ini, dengan membacanya sebanyak-banyak yang kita mampu. Membacanya pagi, siang, sore, dan malam, kemudian diulang lagi pagi, siang, sore, dan malam, dan semakin bersemangat hendaknya kita mentadaburi kalimat Allah ini, karena luar biasa, ya. Padahal cuma 2 ayat yang kita baca, tapi begitu banyak isinya. Ini mungkin belum ada 5% atau 1% dari pentafsiran yang maha luas daripada Al-Quran yang saya sampaikan, ya. Yang mana kalau kita ulang lagi besok akan ketemu lagi hikmah-hikmah yang lain. Kita ulang lagi besoknya lagi akan ketemu lagi hikmah-hikmah yang lain. Semakin luas bacaan kita daripada buku-buku tafsir, penjelasan-penjelasan para ulama, maka Al-Quran ini dia akan semakin membuka rahasianya, membuka hikmahnya yang Masya Allah. Cukuplah Al-Quran ini sebetulnya bagi kita sebagai sumber ilmu
ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kebahagiaan di atas dunia, kedamaian hati, ketentraman hidup, dan yang lebih dari itu adalah keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf kalau dalam perkataan saya ada yang kurang berkenan, dan silahkan kalau ada yang bertanyakan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.